Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kita mulai presentasinya, saya minta tolong banget buat teman-teman meluangkan waktu sedikit saja buat klik tombol like di bawah. Satu like dari kalian sangat berarti buat kelulusan tugas saya ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fildan Putra Firmansyah dengan NIM 244162262001156. Saya adalah mahasiswa program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Buwana Perjuangan Karawang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang proses manufaktur, khususnya mengenai dasar-dasar manufaktur modern, pengecoran, dan sheet metal. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Apa itu manufaktur? Kita di sini bisa melihatnya dari dua sisi. Yang pertama itu ada dari perspektif teknologi. Manufaktur adalah proses fisika atau kimia untuk mengubah bentuk atau sifat material menjadi sebuah produk. Nah, lalu dari perspektif ekonominya, manufaktur adalah proses memberikan nilai tambah atau add value pada material mentah menjadi barang jadi. Contohnya mengubah barang metal menjadi sebuah produk bodi motor atau mobil. Kita next. Kategori material utama. Dalam dunia industri ada beberapa kategori material utama yang digunakan. Yang pertama adalah logam atau metals. Di sini ferrous atau baja besi dan non ferrous aluminium dan tembaga. Yang kedua adalah polimer yang mencakup plastik seperti termoplastik dan karet atau elastomer. Dan yang ketiga adalah keramik, mulai dari yang tradisional seperti tanah liat hingga keramik modern seperti karbida. Lalu pada proses pengecoran logam atau casting. Nah, definisinya adalah proses membentuk material dengan mencairkan logam dan menuangkannya ke cetakan. Contoh yang paling umum adalah sand casting atau pengecoran pasir. Yang pertama itu membuat pola atau patternnya, kemudian membuat cetakan pasir atau mold. Setelah itu dilakukan penuangan logam cair atau pouring. Lalu kita tunggu proses pendinginan atau pembekuan atau solidification, dan diakhiri dengan tahap pembersihan atau cleaning. Tapi dalam pengecoran sering terjadi cacat pada pengecoran. Nah, contohnya ini pada misrun. Misrun ini adalah logam yang membeku sebelum rongga cetakan terisi penuh. Di sini ada gambar. Baik. Di sini ada gambar cetakan. Nah, di bagiannya krim ini adalah bagian rongga yang tidak terisi oleh logam yang sudah membeku terlebih dahulu. Lalu ada cold shoot, itu dua aliran logam bertemu tapi tidak menyatu karena panas. Apa itu? Nah, di sini logam panas yang dia mengisi cetakan tersebut namun memiliki rongga-rongga atau crack, bisa dibilang crack gitu karena kurangnya panasnya pada logam tersebut. Lalu ada shrinkage, yaitu kondisi di mana permukaan produk menyusut atau penyok saat proses pendinginan. Nah, di sini crack terjadi karena adanya proses pendinginan, lalu terjadinya crack pada saat proses pendinginan. Lalu pemotongan sheet metal atau plat logam. Di sini ada 3 proses utama, yaitu yang pertama shearing, yaitu proses memotong plat lembaran besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Ini adalah contoh mesin yang digunakannya. Lalu ada blanking, memotong plat bagian yang terpotong adalah produknya. Nah, ini adalah misalkan ini full semua biru ya. Lalu ketika dipotong akan terjadi seperti ini. Nah, ini adalah blank, bagian yang digunakan untuk proses manufaktur. Lalu ada punching atau melubangi plat. Nah, seperti kotak yang tadi biru tadi, di sini platnya itu dibolongi. Nah, hasil yang digunakan adalah plat yang sudah dilubangi ini.
atau yang sudah dipancing, dan sisa lubang tersebut disebut limbah. Lalu pembentukan sheet metal. Yang pertama di sini ada bending, yaitu menekuk plat menjadi bentuk menyudut. Nah, di sini ada misalkan ada plat, lalu ada tempat untuk membuat lengkungan atau penekuk platnya. Di sini kita bisa menekuk plat sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu ada deep drawing. Deep drawing yaitu membentuk plat menjadi benda berongga seperti mangkuk atau panci. Nah, di sini ada produk. Dia membentuk berongga seperti inilah ibaratnya tuh. Jadi dia ada sela-selanya gitu. Lalu ada stamping, memberi kontur atau cetakan pada permukaan plat dengan tekanan tinggi. Ini bisa dibilang seperti mesin press. Jadi plat dimasukkan ke dalam mesin, nanti mesin akan ngepresnya dan akan terjadinya cetakan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya pilih ini adalah manufaktur adalah inti dari industri teknologi yang menggabungkan material, teknologi pembentukan seperti pengecoran, dan pengerjaan lanjut seperti sheet metal. Sekian presentasi dari saya, mahasiswa teknik industri. Buat kalian yang nonton sampai akhir, jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali.